Orang-orang berlayar itu kan mereka orang-orang perahu berlayar, membawa beli senjata di Surabaya, bawanya ke sini. Bawa ke sini langsung ketemulah mengambil membawa senjata untuk melakukan perlawanan, habis dijadikan persahabatan, menjadi satu kesatuan kekeluargaan. Dan menurut cerita bahwa kekeluargaan bukan secara lisan, minum darah antara satu dengan yang satu. Tahun 92 itu kan ada gempa bencana, masjid ini sudah tidak ada lagi. Dulu masjid ini kan berbentuk kayak rumah panggung, pakai tiang-tiang semua, tapi bentuknya seperti masjid ya. Jadi begitu habis gempa, masjid ini dapat bantuan dari Tribuners, saat ini saya berada di pesisir utara Kabupaten Sika, tepatnya di Waipare, Desa Watubilo, Kecamatan Kangai, Kabupaten Sika. Dan di belakang saya ini berdiri sebuah bangunan masjid yang bernama Rahman. Dan Tribuners, masjid di belakang ini memiliki sejarah yang panjang. Juga ada keterkaitannya dengan masuknya agama Islam di Kabupaten Sika. Dan nanti kita akan melihat sejarah di balik masjid ini, maupun juga nanti cerita dari para tetua atau masyarakat umat muslim yang tinggal di sekitar Masjid Ar-Rahman terkait dengan sejarah masjid maupun juga sejarah masuknya agama Islam di Kabupaten Sika. Simak liputan kita berikut ini. Masjid Ar-Rahman Waipare di Desa Watumilo, Kecamatan Kangai, Kabupaten Sika, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, berdiri kokoh sebagai simbol masuknya Islam di Kabupaten Sika sejak awal abad ke-20. Rumah ibadah yang diyakini sebagai salah satu yang tertua di wilayah ini bukan sekedar bangunan fisik. Rumah ibadah ini merupakan penanda sejarah yang lahir dari ikatan persaudaraan antara pelaut Bugis dan penguasa lokal. Terletak hanya beberapa langkah dari bibir pantai utara Pulau Flores, masjid ini menyajikan perpaduan warna yang kontras dengan alam pesisirnya. Tokoh masyarakat setempat, Muhammad Kadri, menuturkan bahwa kehadiran Islam di wilayah tersebut dibawa oleh para pelaut asal Gujarat dan Sulawesi yang melintasi perairan Nusantara sekitar tahun 1901. Pertemuan antara pendatang dan penguasa lokal, Raja Kangai, tidak berakhir dengan konflik. Sebaliknya, mereka menjalini persahabatan erat yang dikukuhkan melalui tradisi unik, minum darah, sebagai simbol persaudaraan yang tak terputuskan. Sebagai bentuk penerimaan, Raja Kangai menghibahkan lahan di sepanjang pesisir pantai hingga ke Tanjung Darat untuk dikelola para pendatang. Di lahan inilah pemukiman dan tempat ibadah dibangun. Menurut sejarah dari cerita dari orang-orang tua sebelum saya ini, mereka menyatakan bahwa Islam masuk di Sika ini diperkirakan tahun 1901. Waktu zaman Belanda dulu sampai zaman Jepang. Setelah itu orang-orang Gujarat dari Sulawesi, dulu kan orang-orang berlayar itu kan mereka orang-orang perahu berlayar, membawa beli senjata di Surabaya, bawanya ke sini. Bawa ke sini langsung ketemulah Raja Nai, Ratu Nai, Raja Kerajaan Kangai yang tempatnya di sana. Ada rumah raja di situ. Dan itu mereka berlabuh di sini mengambil membawa senjata untuk melakukan perlawanan, habis dijadikan persahabatan, menjadi satu kesatuan kekeluargaan. Dan menurut cerita bahwa kekeluargaan bukan secara lisan, minum darah antara satu dengan yang satu, sehingga menjadi persahabatan yang jadi tuntun. Setelah itu, raja itulah memberikan tempat untuk dihuni. Bahkan bukan di sini saja, sampai ke daratan Tanjung Darat, pantai dari sini itu. Sampai sekarang mereka punya moyang-moyang dulu yang ahli waris makan sampai termasuk Pangabata, termasuk Tanjung Darat. Itu diberi oleh kerajaan ini karena dia untuk mempertahankan kekuatan di masa itu. Setelah itu mereka kan hanya 4 dekade, sudah 4 dekade. Sampai sekarang dulu dikasih hibah tanah ini untuk membangun rumah ibadah zaman itu. Bangun rumah darurat dulu.
Sebetulnya kami saya dulu 83, 82 ke sini masih bangunan masih lama itu. Direnovasi itu setelah gempa itu baru direnovasi sebagaimana rupa kita lihat ini. Masa itu terdarurat sangat. Nah, setelah dari generasi ke generasi, setelah mereka kan datangnya tidak sebegitu banyak. Setelah itu dia orang-orang dari atas, yaitu orang-orang dari gunung, dipekerjakan di sini. Karena mereka sudah punya tahu lahan kelapa sampai ke Tanjung Darat, sampai ke pulau ini, pulau besar ini juga. Dipekerjakan, langsung ditinggalkan di sini, dibagi-bagi. Ini jadi orang yang di asli Waipare ini, orang-orang dari Bugis hanya seberapa, tinggal seberapa saja ini. Yang lain itu orang-orang dari sini semua yang menempati tempat di sini. Mereka bergabung dengan mereka, langsung mereka memeluk Islam. Akhirnya mereka tinggal di sini. Jadinya kampung Waipare tadi. Orang dulu artinya kan Waipare itu air yang ada beras katanya. Katanya dulu sumur sudah ditutup ini. Sumur itu orang-orang dulu panen, ambil dulu orang di gunung kan tidak ada air. Kata ambilnya situ zaman itu. Dan namanya Waipare, orang bilang itu air apa? Air beras. Ceritanya begitu dari orang tua dulu yang sudah meninggal semua. Dengan pembuktian nenek moyang mereka itu ada pembuktian kubur sana. Kubur itu sudah ratusan tahun tuh. Kubur masih dia kan dicor tuh orang bawa kubur itu dibikin modifikasi macam kayak kubur-kubur yang ada di Jawa itu. Kan mereka dulu kan berdagang ke Jawa dengan perahu, langsung dibawa, misalnya apa segala macam dimuat dari sana mereka orang-orang dulu kan tahu sendiri. Apalagi kuburnya masih ada itu. Itu namanya mereka saya kalau tidak salah namanya Haji Taning. Haji Taning itu yang orang pertama ke sini. Nah, setelah itu dia punya ada kan beberapa orang tuh, ada yang nanti di sini setelah bangun ini, setelah itu mereka ada yang ngungsi ke Momere itu Haji Arsad mereka. Pak Haji Arsad itu punya mama kan dari sini. Orang Sulawesi juga ngungsi lah ke Momere, tinggal di Momere, akhirnya bangun Masjid Biru itu. Gitu. Habis di sini Geliting, dulu kan ada pelabuhan di Geliting saja. Setelah itu menjadi pelabuhan, akhirnya mereka bangun dengan masjid di Geliting. Nah, dan ahli waris ada yang di Geliting, ada di sini. Yang kawin-mengawin, sudah campur baur tuh. Di masa-masa sekarang. Itulah kejadiannya begitu. Jadi masjid ini sudah menjadi tenar. Kalau ditanya di Sika, orang sudah tahu bahwa Waipare yang masjid pertama. Sudah tidak asing lagi buat kita. Ceritanya begini, saya dengar dari ahli warisnya yang sudah almarhum Pak Imam sudah meninggal. Dia bilang mereka dulu zaman perang. Mereka ini orang-orang Bugis. Orang Bugis itu orang-orang pelaut. Kebetulan pelaut di kampung halamannya itu juga orang dulu kan masih zaman antara satu dengan yang lain kan tidak ada yang tidak sama sependapat. Jadi mereka berlayar. Dan mereka berlayar di mana tempat yang nyaman, mereka tinggal di situ. Akhirnya mereka nenek moyang datang, berlayar ke sini kemana-mana. Katanya ada yang sampai ke apa namanya? Ombai sana. Ya kan orang banyak orang Bugis tuh. Berlayar ke situ, ada yang nusul ke sini, ada yang di sana, ada yang mereka ini yang ke sini. Khalik namanya. Mereka punya farm Khalik itu dari sana itu. Kalau namanya Khalik itu berarti mereka orang-orang Muslim yang pertama di Momere yang ada di Waipare itu. Itu farmnya Khalik. Jadi mereka langsung berdagang. Setelah datang rasa nyamannya di sini tidak kembali lagi. Nyaman kan karena diberi lahan begitu. Mana yang penyuka kuat garap di bagian pantai itu. Raja Naik kan kuasanya sampai di mana ya? Mungkin di Nebe. Karena Tanjung Darat ini mereka ini ada tanah Tanjung Darat banyak sekali. Di bagian pesisir. Karena orang zaman-zaman dulu, zaman-zaman itu kan orang tidak ada yang tinggal di pesisir. Orang kan lari ke gunung semua. Zaman penjajah. Ya mereka lahan banyak. Sampai ke di pulau juga itu. Dan waktu itu mereka sudah punya ilmu pengetahuan. Sudah bisa masa depan sudah berpikir. Kita di sini kan hanya makan saja. Mereka sepikir, oh ini harus tanah saya garap di sini, garap di sini. Jadi di pulau besar itu berapa tempat tuh orang-orang Bugis? Sampai di Pangabatang sampai sekarang itu milik mereka. Mereka dari Pulau Pangabatang. Itu Khalik punya itu. Farm Khalik. Begitu. Melengkapi narasi sejarah tersebut, Yusuf Keneng, Imam Masjid Ar-Rahmat yang telah mengabdi lebih dari 25 tahun, memberikan gambaran mengenai transformasi fisik masjid. Ia mengenang rupa asli masjid yang sangat sederhana sebelum hancur diterjang tsunami. Pasca bencana, upaya membangun kembali masjid dilakukan dengan penuh perjuangan. Yusuf mengungkapkan bahwa pembangunan kembali masjid ini lebih banyak mengandalkan swadaya masyarakat
yang mayoritas bekerja sebagai nelayan. Jadi setelah tahun 92 itu kan ada gempa bencana, masjid ini sudah tidak ada lagi. Dulu masjid ini kan berbentuk kayak rumah panggung, pakai tiang-tiang semua. Tapi bentuknya seperti masjid, ya. Jadi begitu habis gempa, masjid ini dapat bantuan dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sika untuk bangun ini masjid. Nah, bangun berupa dia punya tiang-tiang, rangka-rangkanya ini yang kalau ini sudah diperbaharui. Akhirnya kami sudah dapat bantuan berapa kali. Bantuan itu kan tidak besar. Ada yang 25 juta, ada yang 15 juta. Itu kan kami bangun untuk rehab. Kami punya masjid ini. Jendelanya, pokoknya yang sebagaimana adik lihat sekarang ini. Yang terakhir ada donatur, orang yang ada uang. Maksudnya orang pengusaha. Kasih kami bantuan, tidak tahu uangnya berapa. Dia sendiri yang tangani ini. Dia punya kerja pelafonnya, semua sampai di luar. Uangnya kami tidak bisa sebut karena dia sendiri yang langsung tangani. Kalau kondisi ibadahnya biasa-biasa saja. Hanya kondisi masjidnya itu seperti yang saya bilang tadi itu. Masjidnya kayak rumah panggung begitu, pakai tiang-tiang semua dengan dinding-dinding. Begitu gempa, hancur. Nah, begitu. Akhirnya setelah gempa baru mulai bangun pelan-pelan ini, Mas. Terminal Masjid Ar-Rahman yang berada di Waipare, di Desa Watubilo, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan sejarah, merupakan masjid pertama yang ada di Kabupaten Sika dan juga menjadi titik masuk sejarah Islam masuk ke Kabupaten Sika. Masjid tertua ini juga pernah runtuh pada tahun 1992 ketika gempa dan tsunami menerjang Pulau Flores atau Kabupaten Sika. Kemudian masjid ini dibangun kembali hingga kokoh berdiri saat ini. Saat ini masjid ini juga menjadi tempat ibadah masyarakat di sekitar dan memiliki nilai sejarah dan harapnya bahwa masjid ini terus menjadi tempat yang ramah dan juga mewariskan cerita di balik berdirinya masjid tertua di Kabupaten Sika. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.